wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKM PPG, saya Abdul Aziz. Saya mengajar di SMK Futuyah Meranggen Demak. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 bidang studi kimia. Nomor peserta PPG 20150312920. NIM F3E023412. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Futuyah Meranggen Demak kelas 10 dengan mata pelajaran kimia. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Semangat pagi. Pagi. Buat kerja. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Futuyah Profesional. Berlaku terima. Berlaku selanjutnya, pelan-pelan kita akan melakukan 3 cek ya. Yang pertama cek apa? Perhatian, cek kemudian dan cek yang tidak pakai beli. Dilakukan, kemudian dilakukan ya dari atas sampai bawah semua harus rapi ya, sudah dimasukkan pakai sepatu semuanya, ada yang pakai prestis ya, karena Pak Ustadz ya. Setelah saya kerapian, coba lihat ke sekalian ada yang apa atau tidak. Kalau ada diambil, dimasukkan ke usaha. Sudah ya, oke, bisa kembali. Setelah cek kerapian, usia yang ketiga cek. Tidak, saya absen dulu. Ya. Al-awal. Masukkan tangan ya. Eka Satria. Campuran, pemisahan campuran. Maka dari itu untuk mengukur kesiapan kalian, untuk mengukur sejauh mana pelajaran kemarin ya, dan yang akan kita laksanakan ini bisa terukur kemampuan kalian. Nanti Pak Alis di sini akan melakukan tes diagnosis atau yang bisa dinamakan pretest ya. Bisa dibuka HP-nya semuanya, dibuatkan HP-nya, dibuka grup yang kemarin sudah saya kirimkan di grup ya. Di grup itu ada link dari Pak Aziz. Untuk pretest bisa dibuka, dikasih nama, diisi ya, semampu kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Bisa kan? Isi
Bisa toh? Yang bukan dulu. Sebelum kita lari ke campuran, untuk mengingat kembali, merefresh kembali apa itu unsur, apa itu senyawa. Ada yang tahu unsur? Unsur adalah unsur adalah yang tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Contoh apa? Besi. Dalam otomotif besi. Berarti itu harus punyanya apa? Besi itu tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dipotong. Kalau dipotong ya lakukannya namanya besi. Ada lagi emas tidak bisa partikelnya ketika dipotong menjadi kecil-kecil, partikelnya juga namanya besi. Ya, rumusnya apa? Itu ya, unsur ya, apa itu unsur tadi? Terus selanjutnya setelah unsur, kalau ada unsur berarti ada senyawa. Senyawa apa? Berarti kalau senyawa itu gabungan atau beberapa unsur atau campuran, beberapa gabungan dari beberapa unsur, dua atau lebih, itu namanya senyawa. Contoh karbon dioksida yang kita konsumsi setiap hari apa? Sumber kehidupan air. Sumber kehidupan itu air. Konstituennya H2O. Nah, itu air. Nanti untuk air ya kita mencari permasalahan ya. Permasalahan tersebut nanti kita cari solusi bagaimana solusi tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Adakah yang tahu contoh lain dari pemisahan campuran? Ya, yang pertama filtrasi. Filtrasi itu berarti pemisahan antara air, contohnya air jeruk ya, kita pisahkan, kita filtrasi menggunakan beberapa absorber atau beberapa penyaringan itu nanti ya supaya air tersebut bisa kembali bisa digunakan, bisa layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ada kromatografi, ada kristalisasi, ada destilasi, dan ada sublimasi. Sublimasi itu beberapa ada. Ini bisa menjadi motivasi jika kalian semua tertarik pada pekerjaan laboratorium, ya, atau industri yang melibatkan kimia. Contohnya percobaan. Konsep pemisahan campuran dapat dihubungkan dengan tanggung jawab kita. Pemisahan campuran bisa dihubungkan dengan tanggung jawab kita, ya, untuk menjaga atau merawat alam dengan memahami bagaimana bahan-bahan apa yang didapat, ya. Berarti contoh nanti akan saya share di YouTube terkait permasalahan terkait kasus yang ada biasanya terjadi di kehidupan kita. Tadi apa Pak Anies? Sumber kehidupan apa tadi? Air. Kita tanpa air tidak bisa hidup. Mau makanan banyak makanan, banyak uang, tapi tidak ada air di kehidupan kita, itu nanti kita akan kesusahan. Bangun tidur mau berjalan juga butuh air, ya. Mau mandi juga butuh air. Mau apa yang namanya minum, makan, masak, semuanya butuh air. Maka air itu nomor satu untuk kehidupan, ya. Maka kita bacakan dulu tujuan pembelajaran
agak asin, agak tawar, jadi campur. Kalau di kampungnya Mas Bagas kemungkinan kuning, agak dieng. Nah, kalau di Mas Sofi karena di daerah kemudian di sana ada belerangnya seumpama, ya. Itu nanti di sini menentukan ide atau gagasan tentang upaya penanganan air. Ya, untuk berusaha pembelajaran pagi ini, nanti yang akan kita belajar, yang akan kita laksanakan, yang akan Pak Ais laksanakan di sini yang pertama asesmen formatif. Tadi sudah, ya, kalau nanti. Yang pertama, penilaian pengetahuan dari LKPD, tertulis dan penelitian LKPD. Nanti Pak Ais akan memberikan LKPD pada kalian, ya, terkait praktek, terkait perancangan, ya, pemisahan campuran. Postles tertulis pilihan ganda. Nanti juga akan saya berikan ketika pembelajaran sudah selesai. Karena kita beberapa teman tentunya nanti akan berikan di akhir pembelajaran pas pertemuan dan kedua. Itu nanti sebagai tolak ukur kalian itu setelah diajarkan campuran seperti ini, senyawa seperti ini, cara pemisahan seperti ini, nanti ada apa itu perbaikan atau tidak, kan gitu. Seharusnya ya harus ada perbaikan lebih tinggi. Jangan sampai monoton, tidak ada perkembangan. Yang kedua, nilai sikap observasi saat proses KBR. Jadi saat proses KBR nanti sikap kalian juga saya nilai. Nanti sopan. Di situ nanti sudah ada barcode, sudah ada link, ya. Yang pertama dibuka, ya. Pahami teks yang ada di LKPD, ya. Pahami teks yang ada di LKPD. Sampai belajar untuk pahami. Perhatikan bahwa permainannya, ya. Di situ juga ada video, link video terkait kasus yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian pakai HP boleh, pakai alamat HP juga boleh, ya. HP boleh boleh dikeluarkan. Pak, ya. Contoh. Ya, pahami teks terlebih dahulu. Ya, pahami. Yang ada di dalam KPP dibaca. Sudah dibuka, bisa videonya.
Kamu sudah? Sudah? Di situ video 1 apa? Video 1 Mas Bagas tentang air sumur yang perlu ya. Video 2 yaitu terkait kelangkaan air ketika kita berada di musim kemarau. Kalian coba cari menggali potensi-potensi kalian apa saja dampak krisis air bersih bagi masyarakat ya. Ya. Apa ya. Kalau ada yang kesulitan terkait LKPD-nya bisa angkat tangan dan meminta bantuan kepada Pak Guru. Berdampak apa? Jatuhnya berdampaknya apa ketika airnya kotor? Air itu ada dampaknya atau tidak? Kalau tidak ada dampaknya ya nggak apa-apa. Tapi ketika ada dampaknya tolong dituliskan. Jawabannya itu apa? Ditulis. Sumbernya dari mana? Apa dari apa sumbernya? Ditulis sekalian. Apa? Pasirnya sedikit, arahnya banyak. Pasirnya sedikit, nanti airnya banyak. Arahnya banyak. Jadi harus disesuaikan, harus disesuaikan.
Sekarang untuk subjekter, sudah belum? Jadwalnya mana? Sudah? Ya, sampai tanggal 23 ya, masih ada waktu 3 hari 4 hari ke depan. Nanti untuk pelajar kalian membuat alat menjernih air sederhana buat di luar kelas, di rumah boleh, nanti minggu depan bisa dipresentasikan. Bisa cobakan di sini. Masih jauh. Sudah kami coba. Pakai mana naik, guys? Kenapa? Belum kan bisa kita kok. Sekali wis tak kapok. Terus kasih problem ini akan lulus. Asal mulanya apa ini? Tahap iso. Wes proses. Tekan sampai nih kalau rasa lagi Hasilnya nanti dibawa dipresentasikan di depan. Jadi jangan dihabiskan ya. Jangan dihabiskan. Selanjutnya kelompok yang bisa mempresentasikan. Dan durasi yang digunakan tisu, spon, arang, jati kapur,
sabut kelapa dan pasir. Kondisi air sering diinfeksi, kotor dan berwarna hitam keruh. Kondisi air setelah difiltrasi agak hitam, agak kemerahan karena dikarenakan adanya sabut kelapa dan arang yang tercampur dengan tisu. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan Mas Bagas? Itu tanya, kenapa kok bisa warnanya merah? Ya itu kenapa bisa warnanya merah mas? Karena awalnya kan warnanya keruh, kenapa jadi merah gitu? Itu penjelasannya, mohon maaf. Ini mohon maaf ya, dikarenakan adanya sabut kelapa dan ini diulangi sebanyak 3 kali. Oke, beliau bos. Ya, jadi awalnya keruh pekat menjadi merah karena adanya tambahan sabut kelapa. Jadi di situ ada warna merah pada hasil praktek. Oke, terima kasih beliau bos kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil literasi kami. Sumber sensor dengan air diambil dari air hujan dengan literasi yang digunakan spon, tisu, batu kapur, tisu, pasir halus dan arang. Kondisi air sebelum difiltrasi, air sebelum difiltrasi warnanya keruh, kotor dan berbau. Kondisi air setelah difiltrasi, air jadi kecil, bersih dan tidak berbau. Ini praktek diri kami ya. Sebelum air difiltrasi kan air hujan menjadi keruh. Setelah difiltrasi airnya menjadi bersih. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan dari kelompok 5? Dari kelompok 4? Kenapa airnya bisa menjadi begini? Karena proses dari filtrasi kami yang sangat baik. Ya dari kelompok kami masalah. Gunakan media penyaring yang berkualitas tinggi juga, Bu. Boleh. Gunakan alat penyaring yang lebih canggih. Itu juga bisa. Yang lebih berkualitas. Selanjutnya, pasang alat penyaring dengan benar. Jadi absorb penyaring pertama itu berapa, penyaring kedua berapa, penyaring ketiga berapa tebalnya, penyaring ketiga berapa tebalnya, dan pemasangannya harus sesuai. Ya, jangan pasir ditaruh paling bawah, jangan arang ditaruh paling bawah. Kalau bisa paling bawah itu spot atau tisu atau kapas. Jadi pori-pori dari kapas, pori-pori dari spot itu nanti akan menyerap dan menarik air dan kotor tersebut, paham ya? Terus lakukan pengujian secara berkala, diuji terus, ya. Dan pastinya itu nanti akan bisa merubah air yang keruh menjadi bersih. Oke? Ada yang ditanyakan untuk evaluasi ke depan? Bukan pembelajaran di pagi hari ini. Kesimpulannya ialah bisa diperhatikan ke depan. Gunakan sampel air yang mengandung berbagai macam partikel padat dan zat organik agar rasa itu dapat terlihat tapi jelas. Jadi untuk proses
memisahkan air penuh itu harus dapat cara terlihat kasat mata bahwasanya air tersebut bisa dibersihkan atau bisa dijernihkan. Simpulannya yaitu gunakan media penyaring yang berkualitas baik. Tadi sudah saya sampaikan ya, agar proses filtrasi dapat berjalan dengan aktif, lebih aktif, berjalan lebih baik. Lakukan proses filtrasi dengan hati-hati, jangan main-main, ya, karena itu nanti ya agar tidak terjadi penyumbatan, agar tidak terjadi kecelakaan pada proses filtrasi, ya, nanti alatnya jatuh, nanti alatnya pecah, itu nanti bisa merusak atau menggagalkan proses filtrasi. Oke? Simpulannya ada yang ditanyakan? Pengetahuan dikatakan siswa bisa mengalami dan mengatasi bagaimana cara mengatasi permasalahan air tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kalau berangkat ke depan dari tempat LKPP dibuka untuk pembelajaran ke depan, ya. Saya beri waktu 1 minggu ke depan, yaitu yang kita bahas yaitu tugas menyusun laporan. Tugas menyusun laporan, yaitu buatlah laporan mengenai praktikum pembuatan alat filtrasi yang sudah kalian buat ini, dibuatkan laporan. Deadline pengumpulan laporan 1 minggu. Laporan ditulis tanpa menggunakan tinta berwarna hitam, ditulis di buku gawata. Sistematika laporan adalah yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang keempat cara kerja, yang kelima pembahasan, terus dilanjut kesimpulan dan daftar pusaka. Apa tadi? Judul, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, pembahasan, kesimpulan dan daftar pusaka. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, HP tolong dikeluarkan. Masuk di dalam grup yang kemarin. Sekarang kerjakan post-test yang kemarin, ya, yang tadi saya kirim. Kerjakan. HP dikeluarkan. Ya, bagas ada di grup yang kemarin. Ya, dibuka. Yuk.